Ketika malaikat itu meniupkan sangkakala, bangkit semua manusia yang mati di dalam kubur itu, dibangkitkan Allah lagi, dan bermacam-macam bentuk manusia itu berkelompok-kelompok datang di padang mahsyar. Itu yang membuat Rasulullah menangis dengan wajah yang menurut tingkah lakunya pada waktu di dunia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Artinya kalau dia selalu tidak berkata yang baik, selalu mencaci maki orang, menghina orang, mengiba orang, artinya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan itu. Aku ini, kata Allah, adalah milik orang-orang yang mencintai dan merindukanmu. Kita semua juru damai, dai harus ada juru damai, polisi juru damai, kepala desa juru damai, perwiritannya, PKPR-nya, remaja mesinnya jadi juru damai. Punya batas waktu hidup kita ini, apa yang mau kita sombongkan? Hidup ini di dunia cuma beribadah kepada Allah. Hidup ini di dunia ini cuma ngabdi kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur, la haula wa la quwwata illa billah. Tiada kata yang indah yang keluar dari bibir kita, lisan yang penuh dengan dosa ini, kecuali pengucapan zikir, terkhusus pengucapan rasa syukur kita, mengucapkan kalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menandakan bahwa kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah titipkan buat kita, yang kita rasakan, yang kita gunakan sampai detik ini. Dan semoga kita semua bisa menjaga hati diri kita, agar kita tidak terpeleset, tersungkur dalam perjalanan hidup ini. Dan Allah tetap menjaga kita. Selamatnya kita itu adalah satu karomah dari jalur syafaat Rasulullah SAW. Syafaat itu bisa diturunkan dalam bentuk karomah. Syafaat itu dialurkan dalam bentuk ma'unah, taufik, hidayah, mukjizat. Itulah syafaat.
Jadi syafaat ini jangan dibayangin nanti tunggu di akhirat di bawah payung, tidak panas dalam payungan Rasulullah. Enggak, bukan dalam bentuk itu. Syafaat itu ketika kita berzikir merasakan enak, itu syafaat. Rugi, merasakan rugi ketika kita tidak ingat sama Allah, itu syafaat. Rindu kepada orang yang membenci kita, itu syafaat, rasa rindu itu. Jadi syafaat dalam dunia ini, bentuk-bentuk syafaat itu contohnya bagian kecil, itu seperti itu. Terasa sedihnya dalam hati ketika lisan kita ataupun mendengar nama Muhammad tersentak dalam hati kita dan ingin menangis. Masih menyebut nama beliau, nama Muhammad saja. Itu syafaat. Syafaat yang paling besar apa? Ketika bertemu langsung dengan yang kita selawatin itu. Bertemu dalam kesadaran. Bertemu dalam sadar. Tidak hanya di alam ruh secara rohania, tapi secara langsung jasad dan rohania itu bertemu dengan beliau. Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta Imam Mahdi. Beserta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah. Beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat yang paling besar. Sallallahu ala Muhammad. Maka bagaimana kita memancingnya itu ya banyak berselawat. Banyak-banyak berselawat. Sering-sering mengirim salam. Jadi semakin bertambahnya rasa cinta dan rindu kita kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat, karomah itu. Karomah ini juga jangan dibayangkan kesaktian itu. Bisa bertemu dengan wali Allah baik dalam sadar maupun dalam rohania yang hidup maupun yang sudah wafat, itu karomah. Itu karomah. Jadi karomah itu bukan ilmu kebel dibaca nggak mempan. Apalagi kalau wajah kita itu diperhatiin sama wali Allah. Karomah itu, walaupun sedetik. Enggak setiap orang itu dipandang sama wali Allah. Enggak setiap murid itu selalu mursyidnya itu dipandang sama mursyidnya. Enggak setiap orang didatangi sama Rasulullah secara rohaniah, bertemu dengan Rasulullah, itu karomah. Bukan karomah itu bisa terbang, bisa ngobatin, kebel gitu, ditembak enggak mempen. Atau bisa ngilang, jalan di atas air, itu bukan karomah, itu karuhun. Karomah ini tafsiran itu bukan kesaktian. Karomah itu artinya keramat, keramat itu kemuliaan. Kemuliaan. Jadi kalau kita sudah bertemu dengan Rasulullah, apalagi Rasulullah itu selalu senyum kalau ketemu, seperti ada ikatan kita kepada,
Kita nggak sibuk-sibuk lagi nih orang mau ngaku ke nasab kayak mau berantem gara-gara nasab. Senyum aja kita. Yang penting Rasulullah, aku udah ketemu sama Rasulullah. Nggak peduli kita yang berantem-berantem tuh. Orang sibuk nyari nasab, kita sibuk selawat. Orang sibuk untuk membongkar nasab, kita sibuk berselawat. Kita sibuk bagaimana Rasulullah itu cinta kepada kita. Bukan sibuk berantem kerjaannya. Sibuklah supaya bagaimana kita berpelukan kepada Rasulullah itu. Sibuk aja di situ. Jadi nggak ribet. Sallu ala Muhammad. Taib. Malam ini temanya singkat saja. Garis besar. Saya mengambil kelompok manusia di akhirat, ini sambungan yang janji saya kemarin. 3 malam yang lalu ya. Berhubungan dengan wajah asli manusia dipandang secara hakikat, kan ada kita kaji itu. Nah, ini sambungannya. Jadi teman-teman sekalian, pernah suatu kisah itu Imam Al-Ghazali itu pernah membolehkan murid-murid beliau itu tidak sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Bukan tidak beralasan beliau itu melarang murid-murid beliau. Karena beliau tahu murid-muridnya itu udah kasap ketika berjamaah di masjid orang lain. Dia melihat hewan semua yang sholat. Takut keceplos murid-muridnya. Karena terlihat secara hakikat. Sifat asli manusia itu ditunjukkan Allah pada orang yang sudah kasap itu. Kepalanya itu ya seperti hewan-hewan, bagaimana tingkah laku aslinya. Makanya Imam Ghazali itu pernah membolehkan murid-muridnya itu tidak sholat berjamaah sampai normal kembali. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali kutub itu pernah ketika beliau itu lagi khatib Jumat, khutbah, yang namanya wali ya. Ada yang berundel jamaahnya di bawah itu, langsung secara tidak langsung ya, secara tidak langsung dengan bahasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengibaratkan seperti gajah. Ada jamaah itu yang gerundel yang tidak senang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tersirat, terdengar, walaupun itu dalam hatinya jamaah. Jadi orang-orang kita ini jangan curiga kepada guru-guru thariqah itu, jangan bilang mereka itu tidak pernah sholat di masjid. Mereka tuh menghindarin itu supaya bisa menjaga hatinya. Jadi karomah itu ketika Allah tunjukkan kepada insan yang diberikan Allah itu, dia tidak akan mengatakan kepada orang, tapi mendoakannya dalam hati secara diam-diam, doa yang baik-baik. Paham ya maksud bahasa saya ya? Mendandakan karomah itu begitu. Menandakan karomah yang berbentuk kasyaf. Jadi ketika dia nampak seseorang itu saudaranya, yang wajahnya tuh begini-gini, dia senyum dan mendoakan yang baik-baik. Gak dibilangkannya. Paling nanti secara mata dinasihatin, misalkan begini. Tapi jarang tuh mereka menasihatin, tapi mendoakan dari jarak jauh. Senyum, gak diceploskan. Yang bukan karomah, ya kebalikannya. Itu aja nanda ini. Karena mereka itu pasti menundukkan kepalanya melihat diri mereka sendiri, bukan ke orang lain, walaupun mereka itu terlihat kepada diri orang lain. Tapi mereka cepat membalikan pada diri mereka sendiri. Karena memang hatinya itu betul-betul dijaga.
Apalagi bertemu dengan Rasulullah. Enggak hubar kepada orang banyak. Wah, aku tadi malam mimpi Rasulullah hadir. Datang, minum kopi, tidur di sampingku. Nah, itu kan. Itu enggak punya adab namanya. Masuk Rasulullah ngajak minum kopi. Walaupun benar, tapi jangan dibilangkan seperti itu. Itu namanya kita enggak punya adab sama beliau. Dan enggak boleh sembarangan dibilangkan itu. Kecuali kepada gurunya. Kamu benar-benar harus menjaga hati. Harus terjaga hati itu. Terpleset nanti kita. Karena sirat. Baik, kita lanjutin kaji temanya. Jadi ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud dari ayat ini dan tolong uraikan kepadaku." Apa ayatnya? Muaz bin Jabal membaca ayat yang beliau tanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suwari fatatuna afwaja. Pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Itu surat An-Naba ayat 18 ya. Yang ditanya oleh Muaz bin Jabal. Apa maksudnya ya Rasulullah? Lantas mendengar pertanyaan itu, baginda pun menangis. Rasulullah menangis. Menangis sampai basah pakaian beliau itu. Bukan menangis karena bacaan yang dibaca oleh nyaringnya suara Muaz, bukan. Seakan-akan mengingatkan kepada Rasulullah bahwa firman Allah itu adalah suatu perkara yang besar yang ditanyakan oleh Muaz bin Jabal. Karena sampai Rasulullah itu menangis basah pakaian beliau itu. Karena air mata itu berarti saking derasnya tangisan beliau. Ya Muaz, laqad sa'alta an azim, kata Rasulullah. Wahai Muaz, engkau telah menanyakan kepadaku perkara yang sangat besar. Yang ditanya Muaz ini pertanyaan perkara yang besar, maksudnya hal yang penting. Yang membuat sedih Rasulullah itu adalah, ini ceritanya mau kita ceritakan itu. Berbondong-bondong menjadi beberapa kelompok manusia itu ketika dibangkitkan dari kubur. Ketika malaikat itu meniupkan sangkakala, bangkit semua manusia yang mati di dalam kubur itu dibangkitkan Allah lagi. Dan bermacam-macam bentuk manusia itu berkelompok-kelompok datang di padang mahsyar. Itu yang membuat Rasulullah menangis dengan wajah yang menurut tingkah lakunya pada waktu di dunia. Itu yang membuat Rasulullah menangis. Maka kita diperintahkan untuk benar-benar mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Jangan hina Rasulullah. Jangan caci maki Rasulullah. Jangan fitnah Rasulullah. Jangan membenci ajaran Rasulullah. CS. Tahu maksud saya kan? Jangan membenci Rasulullah dan ahlul bait beliau. Dan pewaris-pewaris beliau. Nggak akan mendapatkan syafaat nanti kita. Amin.
Laqad sa'alta an azim ya Mu'adz. Kau menanyakan perkara yang besar, yang sangat penting. Bahwa umatku, kata beliau, akan digiring, dikumpulkan berbaris-baris menjadi 12 barisan. Masing-masing, kata beliau, membawa dengan pembawaan mereka sendiri. Inilah yang diterangkan siapa mereka dalam 12 barisan itu, 12 kelompok itu. Sejujurnya saya merinding ini nyeritakan ini. Langsung timbul dalam pertanyaan diri saya. Apakah nanti di akhirat kita ini seperti ini yang mau saya kaji. Ya, sekali lagi, ini yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Sebagai renungannya. Semata-mata apa yang kita kaji, ini sebagai renungan buat kita untuk mengingatkan, saling mengingatkan, mengulang kembali apa yang dipesankan dengan pertanyaan Mu'adz bin Jabal tadi kepada Rasulullah. Supaya kita lebih hati-hati lagi. Kata Rasulullah, barisan pertama, ketika nanti digiring dari kubur tuh pada waktu bangkit, tidak bertangan, tidak berkaki. Bayangin, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Siapa mereka yang tidak bertangan dan tidak berkaki ini? Mereka itu adalah orang-orang yang sewaktu hidupnya menyakiti hati tetangganya, jirannya. Maka demikianlah balasan dan tempat kembali mereka itu neraka. Maka Rasulullah dengan tegas, yadkhulul jannah ma la ya'manu jarahu bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari kejahatannya. Saya nggak menerangi secara perinci lah ya. Jahat sama tetangga itu gimana? Tanah tetangganya diakuin, dimasukkan ke SK-nya. Jahat sama tetangga. Contoh kecilnya aja. Nanam pohon di tanah tetangganya. Sehingga daun-daun pohonnya itu yang besar itu, ranting-rantingnya sampai masuk ke halaman tetangganya disengaja. Padahal udah tahu, tapi nggak dipotong-potong. Jahat tuh sama tetangga. Atau sengaja ngejek, beli durian, nanti kulitnya pura-pura lewat depan rumah pintu tetangganya, kulitnya doang, supaya tercium bau. Ya, Masya Allah. Cuma dapat bau ciumnya doang. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu termasuk jahat sama tetangga. Na'udzubillah min dzalik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billah, barang siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fala yu'dhi jarah, janganlah ia menyakiti tetangganya,
Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrimis dhaifa. Siapa saja yang menyakiti tetangganya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana bukan nu ya. Wa man kana yu'minu billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyakul khairu aw liyaskut. Hendaklah ia berkata baik atau diam. Maka beriman kepada Allah dan hari akhir ini menjadi tameng, menjadi jaminan. Dia berarti tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir kalau dia jahati tetangganya, tidak menghormati, menjamu tamunya, dan tidak berkata yang baik-baik. Tiap hari kotor aja mulutnya, maki-maki orang aja. Itu nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini hadis Rasulullah nih ngomong nih, bukan Aba Nurjati. Sahih hadisnya, sahih. Jadi nggak bid'ah. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Sahih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Artinya kalau dia selalu tidak berkata yang baik, selalu mencaci maki orang, menghina orang, menghina orang, artinya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan itu kajinya kan balik-balik aja lah. Kanjeng Rasul nih yang ngomong. Bah, aku kan nggak ngomong pakai ngomongan, pakai tulisan, is podo ae. Bela-bela diri. Aku kan cuma komen pakai tulisan, nggak pakai lisan. Ya jarimu juga nanti tuh dihisap, dipertanyakan. Jadi kalau kita jahati tetangga, walaupun dia sholat, walaupun dia hafal Quran, tapi jahat sama tetangganya, nggak beriman dia kepada Allah dan hari akhir. Walaupun beribu-ribu kitab dia tahu hafal tuh, nahu sorobnya tahu dia. Tapi jahat mulutnya, berarti nggak beriman dia kepada Allah dan hari akhir. Ini hadisnya riwayat Bukhari wal Muslim, sahih, hasan. Semoga kita terhindar dari kata-kata yang buruk ya. Kalau kita nggak bisa berkata yang buruk, cukup lebih baik diam, kata Rasulullah. Diam. Cukup diam saja. Terus diam itu lebih asyik. Sambil hati berzikir kepada Allah. Diam, senyum. Diam, senyum gitu. Bukan diam-diam goblok. Diam, tapi diamnya nggak bingung kita. Diamnya ini diam apa ini? Diam marah atau diam apa nih? Bingung juga kita. Tapi diamnya itu untuk menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Itu maksud diam itu. Jadi cukup diam. Kita doa pun salah. Mendoakan supaya adem malah. Ya itu tadi. Padahal cuma doa. Cuma kita minta doa jeritan hati seorang umat. Seorang umat Rasulullah supaya ini damai dengan doa. Pun masih disalahkan. Nah itulah dunia. Sama artinya kita ada orang rumah kebakaran ataupun sesuatu lokasi kebakaran, apinya gede, kita nyiramnya pakai air 1 galon doang, ya memang nggak mati apinya, tambah malah menyerang apinya itu, airnya kalah, salah juga memang. Padahal cuma doa, nggak ngomong. Doa itu kan bagus ya, merintih gitu. Pun masih disalahkan.
Itulah kalau hati api. Api kalau lagi meluap dengan suasana panas, airnya cuma sedikit. Airnya yang kalah. Kenapa? Bermain di akal otak jasadnya. Sampai dibilang saya kerjasama dengan orang pemerintah. Sejak kapan aku bermain gaul dengan pemerintah? Malah justru saya hindari. Maka jarang saya foto-foto saya sama gubernur. Saya nggak mau itu. Bukan bangga saya foto-foto sama presiden, gubernur, camat, desa. Saya nggak mau. Aku lebih bagus foto sama ulama yang lurus, tapi ulamanya bukan ulama yang bengkok. Itu masih doa saja pun kita buat piti doa saja pun masih disalah-salahin. Dianggaplah timbul fitnah lagi, yang katanya kita orang pemerintah lah, yang katanya kita orang Wahabi lah, atau bukan ahli sunnah wal jamaah, ataukah kita kubu di habaib lah, atau kita kubu di kiai, kan bingung lagi kita jadi. Tapi terakhir ya udah diam aja lah, doakan secara diam-diam. Kita doa pun tetap salah. Padahal niatnya untuk mengajari supaya adem saya buat piti itu, supaya diaminkan, pun nggak diterima. Yaitu tadi seperti lokasi ruangan yang kebakar apinya gede, kita sirami dengan air yang cuma 1 gelas. Kalau saya ditanya, saya cinta kepada habaib, saya cinta kepada kiai, saya cinta kepada Gus. Kalau saya jangan ditanya. Saya nggak bangga, malah dituduh kita kerjasama pesanan pemerintah. Sejak kapan pemerintah pesan sama saya? Saya paling menghindari duduk bersama dengan pemerintah. Saling menghindarin saya. Sampai caleg-caleg minta ruwet pun saya nggak mau kok. Karena bayarannya murah. Untuk apa cuma 3 juta dia mau caleg? 100 juta kalau mau ruwet sini. Gitu saya ceceknya. Saya hindari itu. Saya nggak bangga foto-foto sama pemerintah, benar. Lebih bagus kita putus sama ibu, sama ulama. Nah itulah sebagai contoh ya, itulah suasana hari ini. Doa aja kita dianggap masih salah, dituduh yang macam-macam. Apalagi yang ngomong yang menyinggung itu. Ya udah jelas-jelas berantem debat. Ya pagi ya, itu tadi diam saja lah. Ya Allah istighfar saja. Sudah cukup dia diam, doakan kita secara diam-diam saja. Supaya selesai semuanya. Yang penting kita sibuk saja bersolawat. Udah cukup itu. Sibuk aja bersolawat terus. Baik, kita masuk barisan kedua. Tadi itu ya barisan pertama. Begitu bangkit, kelompoknya itu apa? Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Menandakan bahwa jahat kepada tetangga. Barisan kedua kata Rasulullah, mereka digiring dari kubur. Maaf ya, ini agak bahasa, ini bahasa ya, bahasa hadis ya, bahasa riwayat ya. Berbentuk bab hutan. Digiring dari kubur berbentuk bab 1 hutan. Bukan bab biasa, bukan bab ternak, hutan. Kan beda tuh bab ternak dengan bab hutan tuh ya. Bentuknya pun beda. Datanglah suara dari sisi Allah yang Maha Pengasih. Apa kata Allah? Mereka kenapa ya Allah? Mereka kenapa berbentuk bab 1 celeng? Nah, itu ya celeng. Lebih enak ya, betul. Lupa saya. Berbentuk celeng hutan. Allah menerangkan mereka itu adalah orang yang semasa hidupnya meringan-ringankan salat.
Maka orang yang tidak pernah yang meremeh-remehkan sholat, begitu bangkit dari kubur, mereka seperti bab celeng hutan. Sholat di sini kita masuk ke jangan syariat saja ya. Kita sholat sudah terangkan dari dulu udah kita tentang hakikat syariat secara syariat dan sholat daim, sholat syariat, sholat wusta. Jangan merasa puas ketika kita sudah sholat 5 waktu secara syariat, tapi sholat daimnya tidak kita lupa. Masih tetap nih berbentuk ini nanti. Maka kalau manusia yang sudah sampai mahir dia kepada sholat daim saja, belum ke wusta, malaikat nggak akan tanya tuh marob buka, nggak akan itu. Nggak akan ditanya itu. Yang ditanya tuh yang masih sholat johir, yang 5 waktu. Di luar 5 waktu dia nggak sholat. Jangan akan ditanya. Yang ditanya yang nggak pernah bersolawat, yang tidak kenal kepada Rasulullah. Mana biuka, itu yang ditanya. Kalau dia sudah kenal kepada Rasulullah, nggak akan ditanya lagi sama malaikat itu. Malaikat pun ngapain tanya-tanya? Nanya-nanya capek-capekin, ditanya pun nanti dia tahu. Di sampingnya ada Rasulullah. Malas ya Allah nanya-nanya. Di sampingnya sudah ada Rasulullah. Nggak mau dia nanya. Bikin capek aja. Bagus dia nanya yang lain. Itu. Jadi yang dikubur berbentuk celeng hutan ini bukan hanya yang meninggal, yang meringan-ringankan sholat, bukan hanya maksudnya sholat secara johir saja, tapi di luar 5 waktu dia itu tidak. Apalagi yang tidak sholat wusta, yang tidak sholat daim, yang tidak sholat 5 waktu secara johir, selesailah. Belum lagi masuk, dia sudah sholat 5 waktu itu, tapi remeh dengan sholatnya, yang dia sudah melaksanakan sholat tapi dia remeh dengan sholat yang dia laksanakan itu. Yang penting udah lepas kewajiban. Termasuk juga ini nanti bangkitnya seperti ini. Yang penting udah lepas kewajiban. Kenapa? Dia tidak tahu dia sholatnya kemana, apa yang dia sujudin, kemana bacaannya, apa maksud niat Allahu Akbar itu, dia nggak masuk ke situ. Termasuk juga itu. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa celaka itu? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ini termasuk lalai. Dia sudah sholat, di dalam sholatnya itu dia lalai. Dia tidak sholat di dalam sholat, tapi dia sholat di luar sholat. Dia tidak masuk ke dalam sholat walaupun dia sholat. Bingung nggak bahasanya? Dia tidak sholat di dalam sholat. Gak bingung lah ya, masuklah. Semoga kita jauh dari sifat ini ya. Semoga kita jauh. Terus kita berusaha membenarkan sholat kita sampai benar-benar betul-betul sholat. Sehingga kita bangkit dari kubur ini tidak berbentuk seperti ini. Itu renungannya di situ ya. Untuk merenungkan kita terus belajar, maksudnya lebih belajar lagi. Baik, barisan ketiga berbentuk keledai, tapi perut keledai itu penuh dengan ular dan kalajengking. Nauzubillah min dzalik. Udah bentuk keledai kepalanya, perut keledai itu penuh dengan ular dan kalajengking. Siapa mereka? Allah, mereka itu adalah orang yang enggan membayar zakat. Luas ya, diluaskan. Baik dia zakat fitrah maupun zakat mal. Baik dia impak maupun dia sedekah. Itu maksudnya nih. Jadi bukan semata-mata zakat yang setahun sekali itu saja. Itulah yang pernah kita kaji. Dusta agama kita. Araital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin.
Jadi kalau orang pelit, bakil bin pelit alias kikir bin medit bin buntut gasiran. Kuning itu kalau kita buat kopi, habis kopinya, tinggal ampasnya dijemur lagi, dibuat lagi kopi. Nah itulah pantat kuning itu artinya. Saking apa ya? Saking apa? Bedekut apa? Bedekut. Bakil bin pelit alias kikir bin medit bin buntut gasiran bin pantat kuning. Nah, itu. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, barisan yang keempat, di saf yang keempat itu ketika mereka digiring dari kubur, mereka dengan keadaan darah seperti air pancuran yang keluar dari mulut mereka, tapi darah itu seperti air pancuran keluar dari mulut, kayak air terjun itulah. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang berdusta di dalam jual beli, suka mengurangi timbangan. Modalnya 2.000, begitu dijual, ini modalku 5.000 nih Wak, betul Wak, balik modal aja lah, Wak ambil 6.000 aja lah, padahal modalnya 2.000, termasuklah ini. Bohong dia, modalnya cuma 2.000 tapi dia ngakunya sama pembeli 5.000 modalnya. Termasuk ini darah nanti yang keluar dari mulut kita seperti air pancuran. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima, barisan kelima kata Rasulullah digiring dari kubur dengan bau busuk seperti bangkai. Bau busuk bangkai. Sampai pada waktu itu Allah menurunkan angin yang sangat kencang sampai bau busuk itu menyebar di seluruh padang mahsyar, sampai menyengat bau busuk itu, mengganggu ketentraman di padang mahsyar. Siapa mereka? Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan perlakuan durhaka, takut diketahui oleh manusia, tetapi tidak pula rasa takut kepada Allah. Maka inilah balasannya kata Allah, tempat mereka adalah neraka. Berlaku jahat, masih takut sama polisi. Kalau nggak ada polisi, jahat, tapi dia nggak takut sama Allah. Gitu maksud, misalnya begitu. Sama kayak orang kita nih, naik sepeda motor, naik mobil, karena nggak ada polisi, lampu merah pun dihajar aja. Gitu. Karena nggak ada polisi, polisinya lagi nongkrong misalnya, nggak kelihatan di balik pohon. Dia masih sebatas takut dengan manusia. Kemudian barisan keenam. Barisan keenam ini ketika digiring dari kubur dengan keadaan kepala mereka terputus dari badan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menjadi saksi palsu. Maka inilah balasan. Jadi kalau orang yang nanti di pengadilan jadi saksi palsu, kepalanya putus. Sama juga kita dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, tapi palsu, nggak pernah menyaksikan Allah. Samalah ini dengan ini. Putus kepalanya, saksi palsu berarti. Syahadat itu kan menyaksikan Allah dan Rasulullah. Nggak pernah menyaksikan Allah dan Rasulullah, ngaku kita menyaksikan. Sama nih, terputus kepalanya dari badan. Kemudian kita lanjutkan, kita percepat. Soalnya suaranya serak. Barisan ke-8, mereka yang digiringi dari kubur dalam keadaan terbalik
kepalanya di bawah, kakinya di atas. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berbuat zina. Kemudian yang kesembilan, barisan saf yang kesembilan itu digiring dari kubur dengan berwajah hitam gelap, matanya biru. Wajah gelap, matanya biru. Siapa mereka? Wajah gelap, bermata biru, kemudian dalam diri mereka itu penuh dengan api. Mereka adalah orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak sebenarnya. Kemudian barisan ke-10, kelompok yang digiring dari kubur dengan keadaan tubuh mereka penuh dengan penyakit kusta. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian barisan ke-11 digiring dari kubur dengan keadaan buta, mata, kepala, gigi mereka memanjang seperti tanduk lembu jantan. Bibir mereka melebar, bisa bayangin lah itu udah matanya buta. Gigi mereka panjang. Panjangnya itu sampai seperti tanduk lembu jantan. Panjang seperti tanduk lembu jantan tuh yang apa itu? Yang bengkok gitu ya, panjang itu. Bibir mereka melebar. Percis kayak jin. Iya jin. Ada jin yang melebar mulutnya memang. Auzubillah min zalik. Ya Allah, jauhkan kami dalam keadaan ini. Assalamualaikum. Bibir mereka melebar sampai ke dada. Ya, gimana itu? Bibir mereka melebar sampai ke dada. Lidah mereka terjulur memanjang sampai ke perut dan keluar bermacam-macam kotoran. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang suka minum arak. Kalau sekarang topi miring. Kalau sekarang kambing putih, kamput. Kalau sekarang ganja. Kalau sekarang heroin. Dan jenis-jenisnya. Jadi keadaan mereka tuh kalau sampai akhir hayatnya tidak bertobat, seperti inilah keadaannya. Dengan buta mata, gigi mereka memanjang seperti tanduk lembu jantan, bibir mereka melebar sampai ke dada, lidah mereka terjulur memanjang sampai ke perut, dan keluar bermacam-macam kotoran. Nauzubillah min zalik. Kemudian barisan ke-12. Barisan ke-12 ini mereka digiring dari kubur dengan wajah yang bersinar-sinar laksana bulan purnama. Mereka melalui titian sirat seperti kilat. Maka datanglah suara dari Allah yang Maha Pengasih yang memaklumkan siapa mereka. Kata Allah, mereka adalah orang yang beramal soleh dan banyak berbuat baik. Mereka menjauhi perbuatan durhaka. Mereka memelihara sholat 5 waktu. Ketika meninggal dunia, keadaan mereka sudah bertobat. Maka inilah balasannya. Dan tempat kembali mereka adalah surga, mendapat keampunan.
kasih sayang dan keridhaan Allah yang Maha Pengasih. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk dalam barisan ke-12 ini. Semoga kita diakui umatnya Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam catatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan ampunan Allah. Itu makanya Rasulullah tadi mengatakan pertanyaan Mu'az bin Jabal ini perkara yang besar. Kalau udah Rasulullah mengatakan suatu perkara yang besar, ya kita berarti sebagai umatnya dengan adanya ini keterangan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita harus bersiap-siap mumpung napas masih di badan, mumpung nyawa belum sampai tenggorokan. Ambil peluang ini sebaik-baiknya. Ayo sama-sama kita belajar. Terus pertahankan ibadah kita, terus perbaiki diri kita zohir dan batin. Jangan tinggalkan zikir dan solawat. Zikir yang benar-benar dan benar-benar berzikir. Solawat yang benar-benar dan benar-benar bersolawat. Benar-benar solat dan solat yang benar-benar. Benar-benar bersyahadat dan syahadat yang benar. Sampai masuk kepada, menuju kepada, sampai kepada syahadatnya. 2 kalimat syahadat. Masuk kepada ruhnya, kita sampai kepada ruhnya syahadat. Insya Allah kita termasuk dalam barisan ke-12 ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, dan adanya kajian kita apa yang menjadi pertanyaan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang bertanya kepada baginda, menjadi renungan buat kita semua, terkhusus buat saya pribadi. Mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya, semata-mata ini bukan untuk menggurui, tapi berbagi informasi, sebagai renungan dan muhasabah buat kita semua. Sering-seringlah bertafakur, muhasabah dengan keadaan kita, polemik dengan fenomena keadaan kita sekarang ini, apalagi banyak-banyak diam dalam berzikir. Diam dalam berzikir. Ya. Lebih baik diam tapi berzikir selalu kepada Allah. Dan normalkan diri kita dan alam ini dengan zikirnya kita. Dengan selawatnya kita. Sehingga menjadi ademlah alam ini di seluruh dunia. Insyaallah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siku wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.